warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bintang Firmansyah dengan NPM C1C023026. Pada video ini saya akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu merupakan laporan keuangan yang berisi informasi berupa posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan ini ialah laporan pertama kali yang akan ditampilkan saat penyajian laporan keuangan, berbeda dengan saat penyusunan. Yang disusun pertama kali ialah laporan laba rugi. Mengapa laporan laba rugi pertama kali disusun? Ya, karena informasi laba rugi bersih tadi akan mempengaruhi ekuitas dari suatu perusahaan. Jadi, tidak mungkin suatu perusahaan akan menyusun suatu laporan posisi keuangan tanpa adanya informasi berupa laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Oke, itu mengapa laporan posisi keuangan tak disusun pertama kali. Lalu, mengapa ia disajikan pertama kali? Nah, hal tersebut dikarenakan sesuai aturan standar akuntansi. Kemudian kita lihat ya, pada laporan posisi keuangan PT Vesel Indonesia Tbk, laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain. Jadi artinya kalau kita baca berapa jumlah aset lancar dari PT Vesel Indonesia pada 31 Desember 2022 ada 7.282.256.084 rupiah. Kecuali jika di sana dinyatakan dalam ribuan rupiah, maka jumlah aset lancar PT Vesel Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 7.282.256.084.000 rupiah. Jadi harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai salah. Kemudian jika kita lihat tanggal 31 Desember 2022, artinya yang diinformasikan dalam laporan posisi keuangan ialah untuk tanggal 31 Desember itu saja. Angka-angka dalam laporan posisi keuangan nggak bisa disebutkan untuk tanggal sebelum atau setelah tanggal 31 Desember tersebut. Jadi khusus tanggal 31 Desember itu saja. Lalu pada posisi keuangan itu yang pertama disajikan adalah aset. Aset pun disajikan berdasarkan yang paling liquid, artinya yang paling cepat menjadi kas, atau aset yang umur manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi kelompok aset lancar yang pertama, atau bahasa Inggrisnya current asset, lalu aset tetap atau non current asset. Jumlah total aset lancar dan aset tak lancar akan ditotalkan menghasilkan jumlah aset. Kemudian di bawahnya bagiannya ada liabilitas dan ekuitas. Urutannya harus liabilitas pertama, lalu baru ekuitas. Disajikan liabilitas pun liabilitas jangka pendek atau current liability. Walaupun bahasa Inggrisnya current liability, ini tak berarti itu diartikan sebagai liabilitas lancar. Kita mengikuti standar. Standar mengatur bahwa cara penyebutannya ialah liabilitas jangka pendek. Maka jangan sampai salah. Kemudian ada liabilitas jangka panjang atau non-current liability. Ditotalkan menghasilkan jumlah liabilitas. Lalu bagian ekuitas isinya terbagi menjadi modal saham, dan saldo laba. Lalu ditotalkan menghasilkan jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas dijumlahkan dengan jumlah liabilitas, maka akan menghasilkan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas dan ekuitas ini akan sama nominalnya hasilnya dengan jumlah aset, karena kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi itu sendiri yakni aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Demikian penjelasan saya mengenai laporan posisi keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.